Ini semua gara-gara kau sisil. Rehan menatap wanita itu geram. Orang yang ditatap malah tersenyum sinis, tertawa, namun detik berikutnya dia malah menangis sambil memeluk kedua lututnya. Aku sudah memanggil taksi, Tuan Muda. Itu membuka pintu penumpang untuk Rehan, sedangkan dia duduk di kursi sebelah pengemudi. Jangan hubungi nomor Non Anggi, Tuan Muda. Saya rasa dia sedang marah. Jangan usik konsentrasinya jika Anda ingin Non Anggi baik-baik saja. Ah, bak-bak. Sopir taksi benar-benar dibuat terkejut saat Rehan berteriak dan memukul jok mobil di depannya dengan pukulan yang cukup kuat. Maafkan bos saya, Pak, ucap Dito merasa kurang nyaman dengan sopir taksi itu. Ini semua gara-gara kau, Dito. Dito hanya dapat pasrah mendapatkan tuduhan seperti itu. Lagi pula kali ini Rehan benar. Akar permasalahan yang terjadi saat ini adalah karena dirinya tadi menghentikan mobil saat melihat Sisil dan dianiaya. Padahal jika dia terus melaju mungkin hal ini tidak akan terjadi. Maafkan saya, Tuan Muda. Rehan tidak berhenti-hentinya mengerutu di hati taksi. Dito dan supir taksi itu tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Bernapas pun mereka sangat sungkan. Melihat Rehan yang seperti ini membuat Dito menyesal karena dia malah memperpanjang kontrak kerja. Apa nggak bisa lebih cepat? Tanya Rehan membuat supir taksi jengah. Di depan mobil mereka banyak mobil lain. Mungkin semua orang juga sama, baru pulang dari tempat kerja mereka. Jadi jalanan padat merayap. Kita akan sampai sebentar lagi, Tuan Muda. Rehan mendengus. Dari tadi Dito terus berucap sebentar lagi. Namun kenapa mereka masih belum sampai? Ini benar-benar menyebalkan. 20 menit kemudian, taksi yang Rehan dan Dito tumpangi berhenti di depan rumah besar milik keluarga Jaya. Rehan langsung melesat keluar tanpa ada basa-basi. Busuk, dia melihat mobil yang tadi Anggi kendarai terparkir di depan rumah. Oh syukurlah, Rehan pikir Anggi akan pergi jauh darinya. Rehan masuk ke dalam rumah dengan langkah yang tergesa. Matanya berpendar memperhatikan area sekitar yang terlihat agak gelap. Tidak semua lampu di rumah itu dinyalakan. Sebenarnya kenapa? Apakah semua orang pergi? Rehan kembali menoleh ke belakang. Melihat situasi di luar rumah sepertinya tidak ada yang aneh. Dia yakin dia tidak salah masuk rumah. Ya kali dia masuk rumah tetangga. Assalamualaikum. Bi sayang. Rehan terus berjalan sembari memanggil-manggil istrinya. Tidak ada yang menjawab, sangat sepi. Anggi, jangan menakutiku. Kau ada di rumah kan? Masih tidak ada jawaban. Teriak Rehan karena tidak bisa tahan ingin menemui istrinya. Ting, duar. Seketika itu seluruh lampu kalau ruangan menyala diiringi dengan letusan konfeti popper yang membuat ruangan itu dipenuhi dengan glitter dan potongan-potongan kertas warna-warni. Rehan bergeming. Semua orang kini mulai menggelilinginya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Rehan mendongak menoleh ke arah tangga. Seorang wanita muncul membawa sebuah kotak berukuran sedang di tangannya. Mata pria itu berkaca-kaca. Nyanyian selamat ulang tahun yang Anggi lakukan untuknya benar-benar terdengar sangat apik. Wanita itu juga berdandan dan menegangkan gaun malam yang sangat indah. Aldi mendekati Rehan tak kala lagu ulang tahun yang Anggi nyanyikan akan segera berakhir. Anjani dan Jaya tersenyum sembari memeluk pinggang satu sama lain. Bukan hanya Anjani yang ada di sana, tapi Ana, Dita, Tania, Napisa dan juga semua pasangan mereka turut menjadi saksi atas kejutan yang Anggi siapkan untuk suaminya. Buat permohonan dan tiup lilinnya, Om. Rehan mengangguk, menjamkan mata sejenak lalu meniup yang ada di atas kek yang Aldi bawa. Tepuk tangan dari semua orang membuat suasana malam itu menjadi riuh. Meskipun tidak mengundang banyak orang, namun hanya dihadiri orang-orang terdekat saja rasanya sudah lebih dari cukup. Selamat ulang tahun. Semoga Allah senantiasa memberikanmu kesehatan, panjang umur dan memudahkan segala urusan, Om. Rehan tersenyum. Lagi-lagi dia bungkam karena tidak sanggup untuk berkata-kata. Dia hanya bisa memeluk Anggi dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Aku mencintaimu, Anggi, sangat, bisik pria itu dengan enggan untuk melepas dekapannya. Tubuhnya bergetar yang mana itu membuat Anggi terpaksa harus menjauhkan Rehan sedikit. Jangan menangis, ini adalah hari bahagia. Kenapa Om sedih? Anggi mengusap air mata di pipi suaminya. Tanpa ada rasa malu dan canggung, Anggi berjinjit dan mengecup bibir suaminya sekilas. Satu hal yang dia selalu lakukan jika suaminya sedang dalam situasi hati yang buruk. Maafkan aku, Anggi ya. Aku pikir kau marah dan akan pergi meninggalkanku. Aku salah karena membiarkan wanita sialan itu menyentuhku. Maafkan aku. Dan kembali memeluk tubuh Anggi, wanita itu mengangguk lalu menggelengkan kepala.
Om tidak salah. Memang tadi Anggi sempat kesal. Namun saat Anggi pikir-pikir, Om tidak membalas pelukan bukan. Saat itu bukankah Anggi yang ingin menolong tante itu? Ujar Anggi menepuk punggung suaminya. Sudah, jangan menangis. Anggi punya hadiah untuk Om. Rehan melepaskan pelukan, mengusap buliran bening di sudut matanya lalu menatap Anggi lekat. Bukalah. Anggi menyerahkan kotak berukuran sedang itu pada Rehan. Ini apa? Tanya Rehan. Buka saja. Semua orang diam, semakin memusatkan perhatian kepada kotak yang sedang Rehan buka, penasaran. Tentu saja mereka memang diminta untuk membantu Anggi menyiapkan acara malam ini. Namun apa yang ingin Anggi berikan untuk Rehan mereka sama sekali tidak tahu. Cepatan buka dong Om, gituan aja telat. Lelet dan Dita tidak bisa melanjutkan ocehannya karena Haris yang membekap mulut embernya. Jangan merusak suasana sayang, Haris berbisik di dekat telinga Dita. Perlahan kotak itu terbuka. Rehan mengambil sesuatu yang ada di dalam kotak itu. Beberapa potong kertas dengan gambar hitam, putih, dan abu-abu. Rehan keluarkan, keningnya berkerut. Dia menatap Anggi untuk mencari jawaban. Anggi mengangguk. Iya, Om akan segera menjadi daddy untuk bayi kita. Oh my goodness. Lo hamil beneran, Bi? Dita memekik membuat semua orang sadar akan maksud hadiah yang Anggi berikan. Jadi iya, Anggi hamil. Insya Allah bayinya kembar. Anggi tersenyum sembari mengelus perutnya. Masya Allah. Rehan melihat foto hasil USG itu sekali lagi lalu menatap Anggi. Berak Rehan menghambur memeluk istrinya erat. Tanpa sadar dia mengangkat tubuh istrinya, membawanya berputar-putar beberapa kali. Rehan, lucu ibu. Anjani memekik karena takut terjadi sesuatu dengan calon cucunya. Maafkan aku Anggi, apakah baik-baik saja? Tanya Rehan sesaat setelah dia menurunkan Anggi. Rehan juga berjongkok untuk meminta maaf kepada para bayi kecebong yang kini mulai berkembang menjadi cicak. Maafkan Dedi sayang, Dedi terlalu senang mendengar kalau kau masih bertahan di dalam sini. Ana menyeka buliran air di sudut matanya. Dia tidak menyangka jika anak yang dulu dia rawat sejak bayi kini akan memiliki bayi. Belum lagi melihat Rehan yang sangat bahagia dan antusias mendengar kabar kehadiran calon bayi-bayi mungil itu. Selamat sayang, ibu bangga padamu. Anjani memeluk Anggi erat. Detik berikutnya Anjani malah menangis sesenggukan hingga tubuhnya bergetar hebat. Ibu, kenapa ibu menangis? Tanya Anggi mengusap punggung Anjani lembut. Anjani menggeleng. Tidak apa-apa, ibu hanya terharu. Ibu dan semua orang sudah berpikir kalau kau kehilangan bayi yang sedang kau kandung. Namun ternyata takdir Allah berkata lain. Ibu sangat bahagia sayang. Terima kasih karena sudah membantu cucu-cucu ibu bertahan sampai sejauh ini. Anggi tersenyum. Dia juga sangat bersyukur karena Allah masih mempercayai bayi-bayi ini padanya. Anggi janji Anggi akan menjaga kehamilannya dengan baik. Malam itu semua orang terlihat sangat bahagia meskipun berlinang air mata. Namun mereka menangis bukan karena sedih melainkan karena terlalu bahagia. Mereka kini sedang di antara meja panjang yang sudah dipenuhi oleh berbagai jenis makanan, berbincang sambil sesekali tertawa. Akhirnya apa yang mereka tunggu datang. Doa yang selalu mereka panjatkan nyatanya terwujud. Janji Allah itu pasti, selama kau tetap berprasangka baik, insya Allah Allah akan memberikannya yang terbaik untukmu. Namun ingat satu hal, apa yang baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Jika apa yang kamu minta dalam doa-doamu belum terkabul, dengan sedih, karena bisa jadi apa yang kamu minta bukanlah yang terbaik untukmu menurut Allah. Malam hari setelah semua orang pulang, Anggi dan Rehan masih terjaga di atas ranjang mereka. Belum ada yang membuka suara. Rehan masih memeluk Anggi posesif. Kecupan-kecupan kecil dia daratkan di bibir, pipi, hidung, juga puncak kepala istrinya. Apa Dedi tidak merasa jika ada sesuatu yang salah? Tanya Anggi mendongak menatap suaminya. Rehan mengerutkan keningnya bingung. Sesuatu yang salah? Rehan tidak merasa ada hal-hal seperti itu. Om yakin? Tanya Anggi ketika melihat suaminya menggelengkan kepala. Aku benar-benar tidak tahu. Anggi memangnya apa? Aldi, apa Om tidak curiga pada apa yang terjadi di kantor tadi sore? Maksudmu? Om lelet. Aldi itu tidak benar-benar melakukan kesalahan Om. Kita cuma bercanda. Uang perusahaan aman. Aku yang meminta Aldi untuk melakukan semuanya. Jangan marah lagi ya. Anggi yang merencanakan ini semua. Rehan terdiam sesaat. Namun beberapa detik kemudian dia tersenyum kembali. Tangan kekar itu menarik pinggang istrinya agar mereka bisa saling memeluk lebih rapat lagi. Karena mendengar kabar bahagia darimu, aku sampai lupa kalau tadi ada beberapa masalah di kantor. Aku juga ingin minta maaf Anggi, kejadian tadi saat Sisil. Anggi menangkup wajah sang suami dengan kedua tangan mungilnya, menatap mata sang suami dalam lalu tersenyum. Jangan bahas itu lagi. Anggi tahu kok
Om hanya membantu tante itu karena Anggi karena tadi sempat bersikap kekanakan.